Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Selalu sehat tentunya ya. Pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar anatomi fisiologi. Materinya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sistem pernapasan manusia. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silakan di-subscribe channelnya, tekan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Mekanisme pernapasan ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk dan otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Tekanan paru-paru mengecil sehingga udara luar akan masuk. Ekspirasi adalah pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk dan diafragma berrelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan paru-paru membesar sehingga udara di dalam paru-paru keluar. 3 tahapan dalam proses respirasi, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Ventilasi paru mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernapas atau inspirasi dan ekspirasi. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleura dengan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi, tekanan intrapleura lebih negatif atau 752 mm Hg daripada tekanan atmosfer, yaitu 760 mm Hg, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Sesuai dengan hukum Boyles, yaitu jika volume meningkat maka tekanan menurun, jika volume menurun maka tekanan meningkat. Sedangkan difusi adalah proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Yang terakhir perfusi, yaitu proses distribusi darah yang mengandung oksigen dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, Bunda akan membahas tentang volume dan kapasitas paru. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal yaitu udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal, sekitar 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih bisa dihirup maksimum setelah inspirasi normal sebesar 1500 cc. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa dihembuskan maksimum setelah ekspirasi normal sebesar 1500 cc. Keempat, volume residu, yaitu udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Udara ini mengendap di paru-paru dan tak bisa dikeluarkan lagi, sekitar 1000 cc. Energi dan pernapasan. Energi dari pernapasan akan digunakan untuk membentuk ATP atau adenosin trifosfat. Lalu molekul ATP akan disimpan dalam sel dan merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh. Gula atau glukosa dari pemecahan karbohidrat di dalam tubuh diubah terlebih dahulu menjadi senyawa fosfat yang dikatalisis oleh bantuan enzim glukokinase. Kemudian, fosfat diubah jadi asam pirufat dan dibebaskan dalam bentuk H2O atau air dan karbon dioksida sebagai hasil sampingan oksidasi tersebut. Terakhir tentang frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan atau respiratory rate atau kecepatan pernapasan adalah indikator kemampuan paru dalam melakukan proses ventilasi yang diukur dalam 1 menit. Walaupun prosesnya sama di tiap manusia, ternyata terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu yang pertama, umur. Bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki biasanya memiliki tingkat pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, suhu. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Yang keempat, posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang. Sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Yang terakhir yaitu aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, bisa ditonton ulang videonya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Tonton juga anatomi fisiologi pernapasan part 1. Assalamualaikum.